Assalamualaikum Bapak, maaf ada kesalahan teknis. Baik. Jadi setelah kita pelajari kemarin tentang ini, tentang apa? Tentang waktu-waktu 30 hari. 30 hari yang waktu itu merupakan waktu yang mustajab apabila memang sudah kelewat dari kita. Maka ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk kita semua. Dengan satu harapan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah pada waktu-waktu itu. Di antaranya adalah saat adzan dikumandangkan. Idza nadal munadi, apabila seorang muadzin telah mengumandangkan adzan, maka pada saat itu pintu-pintu langit sedang dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit, wastujibat doa, dan doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah saat iqamah dikumandangkan. Ini sesuai dengan sebuah hadis dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib nomor 260. Dikeluarkan oleh Ahmad nomor 14.730 dengan predikat Sahih li ghairihi. Hadis ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza thuwiba bis salati", apabila iqamat telah dikumandangkan, futihat abwabus sama, telah dibuka pintu-pintu langit, wastujibat doa, dan doa-doa telah dikabulkan. Kan yang umum dimaklumi di kalangan kita adalah kita meyakini bahwasannya tempat-tempat yang mustajab itu antara azan dan iqamah. Di sini kita kemudian menjadi mengerti bahwasannya tidak hanya antara itu, bahkan dimulainya pembukaan langit itu, pintu-pintu langit itu dimulai ketika azan dikumandangkan, terus dia berlangsung sampai ketika iqamah ditegakkan, kemudian sampai kepada ketika sholat sedang dilaksanakan secara berjamaah. Nah, yang mungkin ini menjadi pengetahuan baru kita, ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasannya ternyata pintu-pintu langit itu juga dibuka saat matahari tergelincir. Yakni saat kita sedang akan melaksanakan sholat qobliyah, dan disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat qobliyah 4 rakaat. Jadi sebelum zuhur. Ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab Mukhtasar Asy-Syama'il nomor 249 yang dikeluarkan oleh Abu Dawud nomor 1157 dan Imam Ahmad nomor 23.532. Ini hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudmidu 4 raka'atin inda zawali syamsi. Rasulullah itu Bapak Ibu terbiasa melaksanakan 4 rakaat. 4 rakaat ketika matahari tergelincir. Fakultuh, maka aku bertanya, yakni Abu Ayyub Al-Ansari, ya Rasulullah, innaka tudminu hadhil 4 raka'atin inda zawali syamsi. Apakah engkau terbiasa untuk melaksanakan 4 rakaat ketika
matahari tergelincir? Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, jadi itu bertanya kepada Rasulullah, kenapa engkau membiasakan diri untuk sholat 4 rakaat ketika matahari tergelincir? Maka Rasulullah menjawab, inna abwabas sama'i tuftahu inda zawali syamsi. Sesungguhnya pintu-pintu langit itu dibuka ketika matahari tergelincir. Fala turtaju hatta yusalla zuhru, dan itu pintu tidak dibuka, tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hingga salat zuhur ditegakkan. Fa uhibbu ay yas'ada li fi tilka sa'ati khair, dan aku sangat ingin agar pada saat itu amalan-amalan kebaikanku naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku bertanya, qultu afi kullihinna qira'atun, apakah pada setiap gerakan-gerakan 4 rakaat itu ada bacaan-bacaan seperti biasa? Qala na'am, iya. Qultu, kemudian aku berkata, hal fihinna taslimun fasilun, apakah tiap 2 rakaat dari 4 rakaat itu dipisah dengan salam? Qala la. Rasulullah menyatakan tidak. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapapun di kalangan umat Rasulullah yang melaksanakan 12 rakaat, 12 rakaat itu adalah 12 rakaat qabliyah dan ba'diyah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah membangun sebuah rumah untuknya di surga. Nah, di situ ternyata yang 12 rakaat itu adalah 12 rakaat tatawu yang terdiri dari sholat-sholat qabliyah dan ba'diyah. Nah, di antaranya adalah sholat qabliyah zuhur 4 rakaat. Ada berbagai penafsiran di kalangan para ulama. Ada yang 12 rakaat tatawu itu 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sudah zuhur. Yang lainnya 2 rakaat, 2 rakaat. Ada yang menyatakan bahwasanya cuma 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, yang lain 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, itu yang maklum untuk kita ketahui perbedaan di kalangan ulama. Namun di sini dimaklumkan kepada kita bahwasannya Rasulullah SAW membiasakan amaliyah 4 rakaat sebelum zuhur, yakni ketika matahari sedang tergelincir hingga sholat zuhur ditegakkan. Kemudian yang keempat, pintu-pintu langit itu dibuka kapan lagi? Ini hadis dari Utsman bin Ali Al-As. Ini terdapat dalam kitab Shahihut Targhib nomor 786, dikeluarkan oleh Imam Tabrani nomor 8391 dengan predikat sahih. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, tuftahu abwabus sama nisful lail, bahwa pintu-pintu langit itu dibuka pada pertengahan malam. Fayunadi munadin, maka seorang penyeru berkata, hal min da'in fayustajabu lahu, adakah orang yang berdoa pada saat itu? Pasti dikabulkan untuknya. Hal min sa'ilin fayu'ta, adakah pada saat itu ada orang yang mau untuk meminta? Pasti akan diberi. Hal min makrubin fayufarraju anhu, dan adakah orang yang punya masalah-masalah sulit yang meminta pada saat itu, maka akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitannya. Fala yabqa muslimun yad'u bid'awatin illa istajaballahu lahu. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa pada saat itu, tidak tersisa satu orang muslim pun yang berdoa pada saat itu, kecuali Allah berikan pengkabulan baginya.
illa zaniyatan tas'a bi farjiha aw asyaran, kecuali seorang pezina yang melacurkan kemaluannya. Sebenarnya di hadis itu ada sekitar 11 waktu di mana pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya mungkin pada saat ini memang kita ambil 4 yang memiliki korelasi dengan bahasan yang akan kita bahas. Nah, di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa berdasarkan kepada hadis di atas, itu bertepatan dengan dibukanya pintu-pintu langit adalah antara azan dan iqamah. Ini berdasarkan kepada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a bainal adzani wal iqamah." Doa itu tidak akan ditolak antara azan dan iqamah. Ini dari kitab Sunan Abi Dawud, kitab Sholat, juz 1 nomor 104 halaman 144, nomor 521. Juga dalam dalam Sunan At-Tirmidzi bab Jami'ud Da'wat 13 nomor 87, Sunan Baihaqi kitab Sholat juz 1 nomor 410, disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah halaman 130-39. Jadi antara azan dan iqamah. Makanya pada saat itu berdoalah. Ketika memang ada sholat qobliyah yang perlu untuk kita lakukan, yang itu merupakan bagian dari tahu yang 12 rakaat di atas, maka laksanakan dengan sebaik-baiknya, kemudian berdoalah. Lalu kapan lagi waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa? Adalah ketika sujud. Ini berdasarkan kepada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ammas sujudu," dan adapun sujud, "fajtahidu fid du'a," maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. "Fakumanna ayyustajaba lakum," niscaya doa yang dipanjatkan pada saat itu sangat tepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada sujud terakhir yang dimaksud di situ. Jadi sujud terakhir, kemudian dia berdoa. Apapun yang menjadi keinginannya, berdoalah. Nah tentu jangan terlalu lama juga ketika berjamaah, karena kan berjamaah kita kan tergantung kepada imam. Tapi ketika kita sholat sendiri, lebih-lebih dalam tatawwu di pertengahan malam, maka perbanyaklah sujud, perlamalah sujud, dan munajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat itu kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau pada pertengahan malam, tidak hanya kita yang ingin datang kepada Allah, tapi Allah pun juga berkenan untuk menerima kita. Nah, kemudian kapan lagi waktu yang mustajab untuk berdoa? Adalah sesudah sholat fardu. Jadi setelah sholat fardu itu Bapak Ibu, itu adalah saat yang mustajab untuk berdoa. Maka patut ketika malaikat menyatakan, setiap orang yang setelah sholat fardu kemudian dia berdiri, dalam tanda kutip, tanpa ada kepentingan-kepentingan yang mendesak, maka malaikat menganggap itu sebagai orang yang sombong. Ya, sombong karena merasa nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan kepada hadis dari Abu Umamah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjawab, "Jawfal lailil akhir wa duburas shalawatil maktubat." Bahwa waktu yang mustajab untuk berdoa itu adalah jawfal lailil akhir,
di pertengahan malam terakhir. Wa dubura sholawatil maktubat, dan waktu yang mustajab itu adalah setiap selesai sholat fardu. Ini hadis ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi bab Jami'ud Da'awat juz 13 halaman 30, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi nomor 2782. Jadi setelah sholat al-maktubat berdoa. Maka kita lihat saudara-saudara kita, Bapak Ibu, banyak yang kemudian duduk lama, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia bermunajat. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan bahwasannya tempat di antara tempat-tempat yang baik di dunia itu adalah al-masajid, masjid-masjid di mana manusia-manusia bersujud dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tempat-tempat yang paling buruk di dunia adalah al-aswaq, yakni pasar-pasar. Lalu berikutnya, kapan lagi tempat waktu-waktu yang mustajab itu adalah sepertiga malam terakhir, ya, sesuai dengan hadis yang disebutkan tadi. Ada hadis lagi, yakni hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Yatanazzalu Rabbana tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir." Bahwasanya Tuhan kita itu Allah yang maha tinggi dan maha berkah, yatanazzalu, turun dia. Dan di situ Bapak Ibu disebut dengan kullu lailatin, setiap malam. Jadi setiap malam tanpa ada satu malam yang kosong. Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam turun. Turun ke mana? Ila sama'id dunya. Turun ke langit dunia. Hina yabqa thulutsal lailil akhir, yakni pada sepertiga malam terakhir. Fayaqul, maka kemudian dia menyatakan, "May yad'uni fa astajiba lahu, may yas'alni fa u'tiyahu, may yastaghfiruni fa aghfir lahu." Dan Allah pada saat itu menyatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku pada sepertiga malam terakhir, aku akan mengabulkan doa-doa. Man yas'alni fa'u'tiyahu, siapapun yang minta kepadaku pada sepertiga malam terakhir, maka aku akan memberinya. Dan siapapun yang beristighfar kepadaku pada sepertiga malam terakhir, maka aku akan memberikan ampun kepadanya. Banyak hadis-hadis lain yang menyatakan tentang keutamaan sepertiga malam terakhir ini. Ada hadis yang menyatakan, innallaha nazala ila sama'id dunya fi thulutsayil akhir minal lail. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke dunia pada sepertiga malam terakhir. Jadi tujuannya apa? Tujuannya dia ingin menghampiri setiap orang yang berdoa kepadanya dan ingin untuk memberikan pengkabulan atas doa apapun yang menjadi munajatnya. Hadis yang disebutkan di atas dari Abu Hurairah itu ada dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Da'awat, bab doa nisful lail, juz 7 nomor 149 sampai 150. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, cobalah kita meluangkan waktu kita sedikit saja sepertiga malam terakhir untuk bangun menghadap kepada Dia. Karena percayalah pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berkenan ya untuk
menerima kita. Kan selalu kita sampaikan, logikanya adalah kita itu ketika ingin berjumpa dengan seseorang, kemudian kita telepon, kapan dia punya waktu untuk kita, kemudian kita datang, pasti penerimanya akan berbeda dengan kita ketika datang kepada seseorang tanpa kita membuat perjanjian dengannya. Sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita ingin berjumpa dengan seseorang dan kita tidak membuat perjanjian dengannya, kemudian kita datang, maka pada saat itu mungkin kita akan disambik, karena yang bersangkutan itu juga memiliki kesibukan. Dan yang akan bertemu dengannya bukan cuma kita. Ya, mungkin ada beberapa orang juga yang bertemu dengan dia, atau dia punya kesibukan-kesibukan yang membuat kita itu tidak terlampau diperhatikan. Tapi ketika kita datang dengan perjanjian, maka tidak hanya kita yang ingin bertemu dengan dia, maka dia pun juga bersiap-siap untuk menemui kita. Begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap waktu, yang ingin bertemu dengan Allah bukan cuma kita, banyak. Tapi ketika kita ingin bertemu dengan Allah dan kita mencari waktu yang tepat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bocoran kepada kita bahwasannya Allah juga akan bertemu dengan kita di waktu yang telah Dia tentukan. Kapan itu? Sepertiga malam terakhir. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita sudah sedemikian sibuk dengan urusan-urusan duniawi kita untuk memberikan kemaslahatan kepada kehidupan duniawi kita, maka akan menjadi keharusan, bahkan kewajiban kepada kita juga untuk menjamin kehidupan ukhrawi kita itu lebih baik daripada duniawi kita. Karena kenapa? Kita semua Bapak Ibu hidup 2 kali. Ya, sementara kita mati hanya sekali. Maka mari kita jadikan kehidupan akhirat kita yang abadi itu lebih baik daripada kehidupan duniawi kita. Kemudian setelah sepertiga malam terakhir, masih ada beberapa waktu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya untuk kita semua. Dan waktu itu adalah 1 jam di hari Jumat, di mana doa-doa itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat ada 12 jam, di antaranya ada satu waktu apabila ada seorang muslim memohon kepada Allah bertepatan dengan waktu itu, pasti Allah kabulkan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah sholat asar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita punya waktu. Sehabis asar, ya pada sabda yang lainnya, sampai ke maghrib. Jadi setelah sholat asar sampai maghrib, itu adalah saat di mana kita itu kebanyakan sangat lalai pada waktu-waktu itu. Karena kita sedang sibuk-sibuk bekerja di waktu pagi sampai zuhur, ngantuk kita, kemudian setelah itu kita bekerja lagi, dan saat asar itu Bapak Ibu kita banyak lalai. Karena saat itu banyak di antara kita yang mungkin berkemas bersiap-siap untuk pulang dari urusan-urusan duniawi kita menuju ke rumah, atau sedang ada di perjalanan. Maka dimanapun kita berada, cobalah berdoa. Ya, sepanjang waktu itu sampai ke maghrib. Dan dalam hadis yang lain, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah SAW mensinyalir sebuah sabda ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang waktu di mana doa-doa itu sedemikian mustajab. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa di antara doa yang mustajab itu adalah antara duduknya seorang imam pada khutbah pertama
sampai dia berdiri pada khutbah yang kedua. Itu saat yang mustajab untuk berdoa. Nah, para ummahat mungkin akan bertanya, gimana dengan perempuan-perempuan? Ya, jadi pada waktu yang sempit itu, ya itu untuk laki-laki karena dia ada ya di dalam masjid sedang melaksanakan sholat Jumat, sementara para ummahat bisa untuk memanfaatkan waktu pada setelah asar sampai menjelang maghrib. Tapi percayalah bahwasannya ketika pasangan hidup, ibu-ibu ada di masjid, ketika dia itu memanfaatkan waktu yang mustajab tadi, pengkabulannya juga akan bias kepada keluarganya. Insya Allah. Nah, kemudian sesaat waktu sholat Jumat, ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, Abul Qasim maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna fi yaumil jum'ati la sa'atun la yuwafiquha muslimun qa'imun yusolli yas'alullahu khairan illa a'tahu iya, ya, kecuali dia akan memberikan pengkabulan kepadanya. Wa qala biyadihi, kemudian beliau itu bersabda dengan memberikan isyarat dengan tangannya, wa yuqalliluha yuzhiduha, jadi memberikan isyarat dengan tangannya. Waktu itu sedemikian sempit, teman. Kan sempit sekali di situ, Bun. Jadi antara duduknya seorang khotib sampai dia berdiri, itu sangat sempit. Ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Ad-Da'awat, juz 7 nomor 166. Juga dalam kitab Sahih Muslim, ya, kitab Al-Jumu'ah, juz 3, nomor halaman 55 dan 6. Ya. Itu referensinya pada Al-Manhaj tentang waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, lalu yang sering kita lupakan Bapak Ibu adalah waktu mustajab saat berbuka puasa. Waktu mustajab saat berbuka puasa. Kenapa kita sering menyatakan bahwa ini sering kita lupakan? Karena banyak saudara-saudara kita nggak berdoa pada saat itu. Apa mungkin karena dia sudah terlampau lapar, hingga kemudian dia langsung makan, hanya sekedar membaca bismillah? Atau mungkin nafsunya sedemikian besar karena hidangan yang sangat dia inginkan sudah terhidang di meja hingga dia lupa. Nah, ternyata saat berbuka puasa itu juga merupakan saat di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan kepada kita setelah membaca bismillahirrahmanirrahim dan membaca Zahabadz dhama'u, kita hilangkan dahaga kita sesaat, kemudian berdoalah. Doa apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta keberkahan rezeki, minta kesehatan, yang minta dibukakan rezeki yang lapang, yang minta anak-anak kita diberikan keberhasilan dalam pekerjaannya, dan minta anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dalam beribadah. Itu bisa kita minta pada saat itu. Sesaat saja, sebentar. Ini berdasarkan dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Anna lis-shaim inda fitrihi da'watun la turaddu." Beliau menyatakan, orang yang berpuasa itu saat dia berbuka ada doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, ayo kita biasakan. Nah, di sini berbuka puasa itu apakah hanya khusus buat Ramadan? Tidak hanya khusus buat Ramadan.
Kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita berpuasa pada Senin Kamis, kita berpuasa pada Ayyamul Bid atau puasa-puasa lainnya yang kita lakukan, maka ketika dia berbuka itu adalah saat yang mustajab ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa apapun yang kita panjatkan, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Nah, kemudian saat yang mustajab itu juga adalah saat hujan turun. Ini yang sering anak-anak kita yang masih kecil itu menghafal doa ini ketika di sekolah. Doa yang populer itu Bapak Ibu, Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, anugerahkan hujan yang bermanfaat. Ada sebuah hadis dari Sahal bin Ab radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddani du'a'u indan nida wa tahtal matar." Ada dua doa yang nggak pernah ditolak. Indan nida, lagi-lagi menjelaskan tentang azan di atas. Indan nida. Jadi ketika azan dikumandangkan, berdoalah pada saat itu. Mendengar azan, menjawab sesuai dengan apa yang nidakan oleh si muadzin tadi, kemudian berdoalah. Ya, wa tahtal matar. Dan yang kedua, berdoa tahtal matar pada waktu kehujanan. Ya, tahtal matar pada waktu kehujanan bukan cuma ketika dia tersiram hujan, bukan. Ya, bukan orang yang kehujanan dalam pengertian bukan orang yang ada di luar ruangan kemudian kehujanan, ya. Tapi ketika tahtal matar, ketika hujan turun. Jadi ketika hujan turun, Bapak Ibu sekalian berbahagia, ya, terlepas dari apakah rumah kita bocor atau tidak, gitu, kita tidak diperkenankan untuk kemudian ngomel dengan turunnya hujan, tapi yang sangat dianjurkan untuk kita adalah berdoa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hujan sedang turun. Insya Allah itu akan menjadi keberkahan untuk kita. Nah, memang kan kadang-kadang kita melihat bahwasannya hujan yang turun terus-menerus di beberapa tempat kadang memunculkan genangan atau mungkin sampai kepada banjir. Tapi percayalah bahwasannya hujan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu rahmat. Adapun kemudian terjadi banjir di mana-mana, ya pasti karena kesalahan manusia. Ya, kesalahan kita sebagai manusia. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, sesuai dengan apa yang kita sampaikan di atas tentang doa-doa yang mustajab, untuk kita yang saat ini berada dalam usia senja, usia di mana kita merasa bahwa kita hampir kehabisan obor, maka kita patut untuk mencari waktu-waktu itu dan memberikan perhatian khusus kepada waktu-waktu itu. Lebih-lebih apabila kita sudah kelewatan 30 hari yang kita bahas kemarin. Ya, yang potensi dari pahala 30 hari itu sedemikian besar dan berpotensi untuk mengampuni dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ada juga amalan yang mengampuni dosa kita setahun yang lalu, bahkan pada 10 hari terakhir berpotensi ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, berpotensi untuk menjamin kualitas ibadah kita ya sepanjang hidup kita. Gitu. Maka ketika itu sudah lalu, maka kita cari waktu-waktu tertentu, Pak, Bu, untuk mempertebal kualitas dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, percayalah bahwa ketika kita berada pada waktu itu, Allah Subhanahu wa taala akan mengupgrade amalan-amalan kita. Bapak Ibu sekalian berbahagia, sebagai akhir dari pertemuan kita harus pintar-pintar untuk menghitung jarak kita. Seperti kita sampaikan di atas,
bahwasannya berapapun usia kita saat ini, jarak kita lebih dekat ke akhirat daripada dunia. Nah, ketika kita meyakini bahwa jarak kita lebih dekat ke akhirat daripada dunia, maka semua kita berpotensi kehabisan obor. Nah, sebelum kita kehabisan obor kita, maka cari waktu-waktu yang mustajab tadi. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua insya Allah. Itu kira-kira Bapak Ibu bahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi hidayah taufik untuk kita hingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita, Allah Subhanahu wa taala ridhoi kita, dan mudah-mudahan ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana ajma'in. Saya Rusdi Helmi dari Ahsanul Amala pamit. Kita ketemu pada pekan pertama bulan depan insyaallah. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan kita yang